Hai ni hao. Jadi Oktober 2022 lalu aku berkesempatan menjadi peserta Global Youth Trends Forum 2022 yang diselenggarakan oleh Youth Development Administration Ministry of Education Taiwan. At 2017, because at 1988, this hot spring town is the geothermal. Acara ini berlangsung selama 4 hari penuh dengan agenda yang sangat seru. Hari pertama kami melakukan edu trip ke Beitou Youth Travel Destination dan Guangxi Youth Travel Destination. Terus kita juga ngeliat library yang terbesar di Taipei yang ada di Beitou itu. Terus kita juga mampir ke thermal valley-nya. Jadi setiap kita itu dibagi ke beberapa kelompok yang tiap kelompoknya ada local guide aka our buddy buat ngenalin kita tentang destinasi wisata-wisata ini. Lokasinya ada di New Taipei Beitou. Untuk di hari pertama kita jalan-jalan di sekitaran sana sama teman-teman internasional yang lain. Jadi program ini khusus mahasiswa internasional, terdiri dari 4 hari. Jadi 2 hari pertama itu kayak jalan-jalan atau company visit. Terus di hari ketiga dan keempatnya itu kita bareng gabung sama anak lokal Taiwan buat ngobrol, discuss bareng dan dengerin materi dari pembicara-pembicara yang terkemuka. Okay, you can take picture. You take picture, and here is the origin of the Betel Creek. You can see the hot spring. Ini adalah penampakan makan malam kita di hari pertama. Ini kita udah sampai di destinasi kedua di Guangxi Village Youth Travel Destination itu. Kita mampir ke temple, terus ngelewatin post office ini, kantor polisi, dan juga rumah-rumah di sana yang ternyata masih terlihat sangat tradisional banget. Tuh, kalau di foto tuh kelihatan kayak cantik dan estetik banget. Terus di kanan kirinya juga masih banyak sawah, masih banyak pohon-pohon, masih asri banget. Jadi adem rasanya di sana. Terus anginnya juga banyak. Jadi kelihatan lebih seger. Terus padi-padi ini udah mulai menguning, jadi oh my god, cantik banget. Acara hari pertama udah selesai, terus kita dibawa ke hotel yang ternyata hotelnya cakep dan gede banget, parah. Terus mereka kasih kita 1 orang 1 kamar dong. Oh my god, betapa senang dan bahagianya aku saat itu, guys. Lihat, ini aku bakal kasih lihat kalian room tournya. Nah, ada meja kerja, ada sofa, ada TV, dan kamarnya itu terpisah kasurnya. Jadi kayak bener-bener buat keluarga ini tuh sebenarnya tuh. Gede banget kan buat sendiri, tapi parah nyaman banget sih di sini. Emang pemerintah Taiwan tuh kalau bikin acara emang gak pernah kaleng-kaleng, guys. Terniat dan sebagus itu. Lanjut hari kedua,
kami mengunjungi TSMC Museum of Innovation dan juga ke NARS Lab. Ini itu Taiwan Instrument Research Institute gitu. Terus kita juga mampir ke National Applied Research Laboratories. Di sini kami belajar bagaimana integrasi teknologi inti dari berbagai institut bisa mendukung industri, pemerintahan, akademisi, hingga peneliti di bidang lingkungan, teknologi, informasi, biomedis, dan kebijakan teknologi di Taiwan. Terus, abis itu kita ada break makan siang, dan kita nemuin restoran yang lucu banget. Karena ini kebetulan bulan Oktober, jadi lagi temanya Halloween, terus lucu banget. Di tiap-tiap toko mereka bikin dekorasi tema Halloween gitu. Lucu deh, tuh lihat. Abis makan, kita lanjut ke destinasi selanjutnya, yaitu TSMC Museum of Innovation. Di TSMC Museum ini, aku nemu satu kutipan bermakna dari pendirinya, Dr. Maurice Chang, yang sangat menginspirasi. Kutipannya itu, "Beyond formidable obstacles, a brighter future shines." Kutipan ini menggambarkan semangat pantang menyerah dalam membangun masa depan lewat inovasi. Gimana? Menarik banget kan? Dan di sini kita juga nyobain kayak VR gitu, duduk di kursi ini, terus kayak ngerasain gimana inovasi-inovasi apa aja yang udah mereka lakuin, dan pokoknya banyak hal-hal seru yang bisa kita coba di museum ini. Jadi nggak cuma pajangan, nggak cuma gambar yang cuma bisa dilihat, tapi kita juga bisa secara langsung milih dan nentuin kita mau lihat apa, kita mau nonton apa, gimana rasanya, kayak bener-bener terwujud di dunia nyata dalam bentuk 3D. Kayak puas banget gitu loh. Kita bisa berinteraksi langsung dengan teknologi yang ada di museum ini. Oh iya, parah sih, keren aku lupa banget. bilang kalau TSMC Museum of Innovation ini itu salah satu museum teknologi paling keren di Taiwan. Museum ini dibuat oleh TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, perusahaan semikonduktor terbesar di dunia. TSMC adalah pionir dalam industri chip, dan museum ini hadir untuk menunjukkan bagaimana teknologi mereka mengubah dunia. Begitu masuk, pengunjung bisa melihat perjalanan panjang dari TSMC, dari awal berdiri hingga jadi raksasa global. Ada berbagai pameran interaktif yang menjelaskan cara kerja semikonduktor, bagaimana chip dibuat, dan bagaimana chip itu digunakan di kehidupan sehari-hari. Mulai dari smartphone, komputer, mobil pintar, dan teknologi AI. Museum ini bukan hanya tempat pameran, tapi juga pusat edukasi. Desain ruangannya modern, penuh instalasi digital, dan sangat ramah untuk anak-anak maupun pelajar. Jadi, sambil seru-seruan, pengunjung juga bisa sekaligus belajar tentang teknologi yang jadi tulang punggung dunia digital saat ini. Buat kamu yang tertarik dengan teknologi, sejarah industri semikonduktor, atau sekedar cari pengalaman baru di Taiwan, TSMC Museum of Innovation ini wajib banget masuk list kunjungan kamu. Bakal cerita tentang salah satu pusat riset teknologi paling penting di Taiwan, yaitu TSRI, Taiwan Semiconductor Research Institute. Jadi TSRI ini didirikan tahun 2019 lewat penggabungan dua lembaga besar, yaitu National Nano Device Laboratories dan National Chip Implementation Center.
Saat ini, TSRI berada di bawah NARS Lab yang awalnya tadi kita kunjungin di pagi hari, yang dikelola oleh Kementerian Sains dan Teknologi Taiwan. Fokus utama TSRI adalah mengubah dan mengembangkan riset dan inovasi di bidang semiconductor, mulai dari desain chip, fabrikasi, hingga pengujian dan integrasi sistem. Tujuannya adalah menyediakan platform riset yang bisa digunakan oleh industri, akademisi, hingga lembaga pemerintahan. Tibalah kita di hari ketiga, di mana semua peserta yang berjumlah sebanyak 300 orang dari lokal Taiwan dan mancanegara bergabung di satu ruangan untuk diskusi bersama. Inti acara pada hari ketiga ini yaitu Keynote Forum dengan tema The Metaverse Era, A World of Youth. Kami mendengarkan pidato-pidato dari tokoh-tokoh luar biasa seperti Audrey Tang, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Digital Taiwan, dan Stan Shi, yaitu pendiri Acer, Terry Cannon, pendiri pertama Minerva University, dan Pratik Gauri, CEO Firechain.org, dan juga perwakilan pemuda internasional. Siangnya, kami dibagi dalam beberapa kelompok kecil untuk diskusi tentang interaksi sosial dan kehidupan digital. Hasil diskusi ini kemudian dipresentasikan dan dibagikan ke kelompok lain. Hari keempat bertema Cover Stories of Tech Elites. Kami mendapat sambutan dari para pakar, di antaranya yaitu Ethan Tu, pendiri PTT dan Taiwan AI Labs, Yoren Su, yaitu CEO dari AgriForward, Yan Ling Huang dari Formosa Art Bank Tao, Sega Cheng, yaitu CEO Ikela, serta Por Sung Liang, yaitu Senior Director Mediatek pada saat itu. Topik diskusinya pun beragam, mulai dari Smart Agriculture, NFT, Artificial Intelligence, hingga IC Design. Wow, Leah, Lydia is good at this. Royals by Lord? That is correct! Lydia wins! Our wild card! Congratulations, Lydia! And thank you so much, Valentina, for playing! Sebelum kita berpisah, aku ngajakin teman-teman buat bikin video kayak Syahrini ini. Maju mundur cantik. Dan mereka semua semangat buat ngikutin. Acara ditutup dengan sesi pertukaran pengalaman antara peserta internasional, farewell party, dan closing ceremony. Bagiku ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Setelah lama dunia vakum dari forum diskusi langsung akibat pandemi, akhirnya bisa kembali bertemu, belajar, dan berbagi dengan teman-teman dari berbagai negara. Kalau kalian punya kesempatan, aku sangat menyarankan untuk ikut forum ini. Ini adalah acara tahunan yang pasti bikin kalian bersyukur karena akan pulang dengan segudang pengalaman dan teman baru dari seluruh dunia.